Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Reh atau Malam Susanti, seorang blogger asal Medan mendirikan dapur umum untuk berbagi makanan gratis setiap hari Jumat. Aksi ini merupakan bentuk kepeduliannya kepada masyarakat prasejahtera, terlebih yang terdampak selama pandemi. Seperti apa aksinya? Berikut liputannya untuk Anda. Menulis blog adalah dunia Reh atau Malam Susanti. Perempuan yang akrab disapa Rere ini menyukai dunia menulis sejak ia di bangku sekolah dasar. Rere rajin menulis di blog atemalam.com sejak tahun 2007 hingga sekarang. Ia menuangkan isi pikiran, pengalaman, dan kreativitasnya dalam beberapa subtopik, seperti momen kopi darat, parenting, dan traveling. Kenapa suka? Karena bisa ketemu banyak orang, bisa lihat banyak tempat, bisa lihat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Karena blogging, saya pernah jalan, ada satu pekerjaan yang mengharuskan saya untuk ikut dari Sabang sampai Timur-Timur lewat darat. Rere tidak saja berbagi tulisan lewat blog, ia juga berbagi makanan lewat dapur umum yang ia dirikan bersama keluarganya tahun 2021. Sebelum ada dapur umum, tepatnya pada bulan Oktober 2020, Rere dan keluarganya sudah membagikan sedekah ke pekerja jalanan. Namun, hal ini belum dirasa cukup. Ia ingin membantu orang-orang yang tinggal di dekatnya. Lalu, Rere dan keluarganya membuka dapur umum bernama Pondok Bang Aam yang berlokasi di pinggir Jalan Titi Pahlawan, Kota Medan. Dana dapur umum ini awalnya berasal dari kantong pribadi pemirsa. Porsi awal yang disediakan pun hanya 15 porsi. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak teman-teman Rere yang tertarik ikut berdonasi demi keberlanjutan dapur umum ini. Alhasil dapur umum ini menyediakan sekitar 50 hingga 60 porsi setiap hari Jumat. Dapur umum ini bukan cuma kami, bukan cuma saya dan si Abang dan teman-teman relawan, tapi banyak teman-teman di sosial media yang ikut urun rembuk gitu. Saya biasanya sharing ke videonya ke Twitter atau Instagram. Nanti teman-teman Twitter yang bahkan saya nggak kenal itu DM kirim pesan gitu, Kak Rere aku mau ikutan, Kak Rere minimal berapa banyak gitu. Seluruh hasil donasi untuk dapur umum ini murni sepenuhnya dikelola untuk dijadikan makanan, minuman, dan hidangan penutup. Untuk keperluan pengelolaan dapur umum sendiri, Rere dan keluarganya tidak mengutip uang sepeser pun dari hasil donasi. Dapur umum Pondok Bang Aam buka mulai dari selepas sholat Jumat hingga pukul 3 sore. Target penerimanya adalah para pekerja jalanan. Sistem pembagian makanannya pun dibuat dalam bentuk prasmanan. Orang-orang yang datang ke dapur umum ini harus menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Untuk tempat makanannya sendiri, Rere dan keluarganya menyediakan tempat di dalam dan luar ruangan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kerumunan. Hasmi Amri Dedi adalah salah satu pengunjung dapur umum ini. Pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini merasa bersyukur atas hadirnya dapur umum Pondok Bang Aam. Ia berharap agar dapur umum ini terus ada, serta semakin banyak donatur yang mendukung keberlanjutan dari dapur umum ini. Sangat membantu karena masa pandemi ini kita tahu kan untuk sewa sendiri yang kami dapatkan order sendiri itu agak sulit karena daya beli masyarakat juga berkurang. Jadi dengan adanya dapur berkah ini yang setiap Jumat udah dilakukan dari sebelum lagi bulan Ramadan yang lalu, itu sangat membantu kami. Karena biasanya kami harus membeli keluar itu mengeluarkan biaya lagi, dengan adanya ini sangat membantu lah. Terima kasih ya Tuhan gitu, kami bisa jadi perantara supaya orang-orang dapat rezeki hari ini. Gitu. Kayak harapan untuk dapur umumnya, semoga yang datang dengan perut kosong bisa pulang dengan perut berisi, semakin semangat kerja, bawa senyum untuk keluarganya. Semoga inisiatif ini semakin berkembang di Medan. Jadi semakin banyak orang yang bikin dapur umum, semakin banyak orang yang terinspirasi,
semakin banyak orang yang terbantu juga. Berbagi dan menyisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu meringankan beban orang lain adalah perbuatan yang mulia. Semoga akan semakin banyak dapur umum seperti Pondok Bang Aam yang lahir dan bermunculan di berbagai daerah. Untuk terus melestarikan seni budaya dan sejarah, Museum Daerah Deli Serdang memberikan akses kepada masyarakat untuk lebih dekat dengan seni budaya dan sejarah. Lewat program belajar bersama di museum, mereka mengajak masyarakat untuk belajar bersama dalam berbagai bidang secara gratis. Salah satunya belajar alat musik tradisional. Diresmikan pada tahun 2018, Museum Daerah Deli Serdang menyimpan sejuta histori. Museum yang berlokasi di Jalan Negara Lubuk Pakam, Deli Serdang ini didirikan dengan tujuan mencatat sejarah yang ada di Deli Serdang dan memperkenalkannya ke masyarakat. Oleh karenanya, agar masyarakat tertarik untuk datang dan mengenal lebih dekat seni, budaya, dan sejarah, Museum Daerah Deli Serdang pun berinovasi lewat sejumlah program. Salah satunya program belajar bersama di museum atau BBM. Program ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian dikembangkan oleh setiap museum. Seperti kali ini, Museum Daerah Deli Serdang mengadakan BBM dengan tema belajar alat musik tradisional. Program yang terbuka untuk umum ini diselenggarakan secara gratis dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Belajar musik tradisional salah satu menjadi kurikulum yang kita jadwalkan. Jadi kenapa musik tradisional juga ada apa dengan musik tradisional? Biar masyarakat anak-anak muda ini tahu bahwasanya ini loh musik tradisi kita. Kita tuh Deli Serdang itu kaya akan musik tradisional karena kita nih beragam etnis di dalamnya. Pelatihan alat musik tradisional diadakan selama 1 bulan dengan beberapa kali pertemuan. Tiap pertemuan mengajarkan pengenalan alat musik yang berbeda. Dalam sesi pelatihan, para peserta terlebih dahulu diajarkan tentang dasar-dasar musik. Selanjutnya, mereka pun dikenalkan dengan sejumlah alat musik tradisional dari 8 etnis yang ada di Deli Serdang. Salah satunya kulcapi, alat musik tradisional Karo yang terbuat dari kayu tualang, ingul, jelutung, dan kayu keras lainnya. Alat musik petik ini memiliki 2 senar dan menghasilkan irama yang khas. Para peserta juga diajarkan teknik memainkannya, seperti teknik rengget yang menghasilkan nada istimewa ciri khas musik Karo. Peserta pelatihan bermain alat musik tradisional ini berasal dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, pelajar, komunitas, dan masyarakat umum. Mereka pun menunjukkan antusias yang tinggi saat sesi pelatihan. Salah satunya Emi Marpau, wanita berusia 39 tahun yang berprofesi sebagai guru ini, merasa sangat senang mengikuti pelatihan. Menurutnya, hal ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait musik tradisional yang nantinya bisa ia ajarkan kepada para siswanya. Oh, luar biasa, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Tanggapan luar biasa, apalagi tadi banyak ya yang muda-muda, saya yang paling tua sepertinya. Jadi Alhamdulillah, sehingga nanti banyak generasi muda yang tertarik dengan alat musik tradisional kita di Deli Serdang terutama. Tujuan yang utama itu jelas penyebaran informasi, penyebaran edukasi. Artinya ini museum ini kan sebagai pusat pengembangan, pusat pelestarian, pusat edukasi. Artinya visi misi kita itu ya didukung dengan program kita Kenang Lemu, kenali museum, kenali Deli Serdang melalui museum. Jadi pembelajaran semua berhubungan dengan Deli Serdang itu ya ada di sini. Rencana ke depan tetap kita membuat program yang lebih dapat menyentuh langsung ke masyarakat untuk
mengasah minat dan antusias masyarakat biar cinta akan museum. Di akhir pelatihan, para peserta diajak berkeliling museum untuk melihat koleksi alat musik tradisional yang ada di Museum Daerah Deli Serdang. Tujuannya agar para peserta dapat melihat langsung peninggalan alat musik tradisional yang menjadi warisan budaya dan nantinya dapat terlestarikan hingga ke generasi selanjutnya. Semangat literasi terus digalakkan oleh Alexander Krisa Ginting, anak muda asal Babalan, Langkat, Sumatera Utara. Bertempat di Desa Teluk Meku, Alex mendirikan rumah baca bernama Sobat Langkat. Alex bahkan rela keliling kampung guna mendekatkan akses bacaan kepada anak-anak di pelosok desa. Kami hadirkan sosok Alex dalam tayangan berikut. Di rumah sederhana inilah Alexander Krisa Ginting, seorang pemuda asal Babalan, mendirikan rumah baca bernama Sobat Langkat atau Solidaritas Baca Anak Langkat. Tepatnya di Desa Teluk Meku, Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemuda yang senang membaca ini prihatin akan kurangnya akses bacaan anak-anak di desanya. Hal ini lantas memantik jiwanya untuk membangkitkan semangat literasi mereka. Beruntung, niat sulung dari 3 bersaudara ini disambut baik oleh keluarganya. Bahkan kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai petani ini pun berperan banyak dalam pendirian rumah baca ini. Tepat pada Juli 2017, taman bacaan yang ia sebut sebagai rumah inspirasi Sobat Langkat ini pun hadir. Saya sarjananya pendidikan tata boga, jadi kita juga selain kuliner kita juga mendidik di Universitas Negeri Medan kemarin waktu S1. Jadi rasa keterpanggilan itu sudah ada semenjak S1, namun ini terbentuk setelah saya menjalani kuliah S2 di Unimed juga, teknologi pendidikan. Jadi di situ sebenarnya bahwa kita orang-orang pendidikan harus memudahkan orang untuk belajar. Jadi kenapa saya mendirikan rumah baca Sobat di Desa Teluk Meku? Karena kebetulan dan memang sudah ini garis takdir, saya besar dari kampung ini. Jadi saya ingin bangun kampung saya sendiri dulu. Karena di sini juga ya banyak yang saya bilang masih kurang yang perlu diperhatikan, apalagi pendidikan. Nyaris setiap hari, anak-anak meramaikan rumah inspirasi Sobat Langkat ini. Di sini mereka dapat membaca aneka buku dan majalah yang tersedia, gratis, tanpa dipungut biaya dan tanpa batasan waktu. Terdapat sekitar 500 buku yang terdiri dari buku fiksi dan non-fiksi serta majalah. Sebagian besar buku ini merupakan donasi dari berbagai pihak, sebagian lagi merupakan koleksi pribadi Alex. Selain membaca buku, terkadang anak-anak ini juga diberikan cerita berisi motivasi hidup yang dibawakan langsung oleh Alex. Anak-anak ini sangat terhibur dengan berbagai cerita yang disampaikan Alex. Di sela-sela waktu luangnya, Alex juga mengajak anak-anak ini menonton film. Selain sebagai hiburan, Alex ingin menyampaikan pesan moral kepada anak-anak melalui sebuah film. Tidak puas dengan kegiatan di rumah inspirasi, Alex yang pulang ke rumahnya setiap akhir pekan ini selalu menyempatkan diri berkeliling ke desa-desa. Dengan mengendarai sepeda motornya, Alex membawa aneka buku untuk dibaca anak-anak yang tidak dapat mengunjungi rumah bacanya. Sebagai anak muda yang cinta dan peduli kampung halamannya, perhatian Alex tidak saja tertuju pada anak-anak. Ia juga peduli pada lansia, khususnya lansia dengan ekonomi lemah. Ia menghimpun donasi dari teman-temannya dan memberikan bantuan berupa sembako kepada mereka. Harapan saya terhadap desa ini khususnya dan rumah baca Sobat ini adalah bagaimana ke depannya setiap dusun di kampung ini ada rumah baca. Kenapa? Untuk memajukan sebuah daerah, kita harus bangun SDM-nya. Untuk membangun sebuah daerah itu lebih baik, kita harus bangun pikiran-pikirannya.
Senang karena bisa baca buku gratis. Oke, senangnya baca buku apa aja, Puja? Ke cerita. Terima kasih Bang Alex karena sudah meminjamkan buku kepada kami. Alex telah memantik semangat literasi anak-anak di kampung halamannya. Ia juga memiliki hati mulia dengan membantu orang-orang di sekitarnya. Semoga sosok Alex bisa menjadi teladan bagi pemuda lain dalam menyebarkan kebaikan. Pemerintah lewat Kementerian Pertanian menganjurkan para petani membentuk kelompok tani guna memberikan keuntungan dan meningkatkan produksi hasil panen. Nah, di Kota Binjai ada sekelompok petani sayur perempuan yang membentuk kelompok tani. Kedepannya, kelompok ini akan menjadikan lahan pertanian mereka menjadi sebuah ekowisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat yang ingin belajar bertani dan memanen sayur. Berikut liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Berdasarkan data Global Food Security Index atau GFSI, secara keseluruhan status ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Pada 2016, Indonesia berada di peringkat 71 dan 2019 meningkat di peringkat 62. Angka ini naik karena dipengaruhi sejumlah aspek ketahanan pangan sebagai indikatornya, seperti keterjangkauan, ketersediaan, kualitas, dan keamanan. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang terus membenahi pertanian dari hulu ke hilir, serta sinergi dari masyarakat. Oleh karenanya, untuk terus meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah lewat Kementerian Pertanian menginstruksikan kepada seluruh petani membentuk dan bergabung dalam sebuah kelompok tani. Hal ini dilakukan agar antar petani bisa saling membantu dan dapat meningkatkan hasil produksi panen mereka. Merespon instruksi pemerintah, 12 petani sayur perempuan asal Kelurahan Cengkeh Turi, Kota Binjai, membentuk sebuah kelompok tani bernama Kelompok Tani Sofia Maju. Kelompok tani ini dibentuk untuk menjawab tantangan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi perempuan bidang pertanian sayur. Pas pendirikan Petani Sofia Maju, kami diikuti oleh FK Puspa Binjai dan juga anak Uma. Di situ kami mengumpulkan ibu-ibu petani sayuran untuk kami kumpulkan untuk menjadi kelompok tani perempuan wisata. Motivasi kami untuk membuat ini agar petani sayuran itu lebih maju, lebih harga pun lebih naik, tidak sedih kalau pas harga melonjak turun. Meskipun baru dibentuk, namun semangat dan kekompakan para petani sayur perempuan ini terjalin dengan baik. Mereka yang sudah sejak lama bertani sayur secara pribadi, kini dapat menanam dan memanen sayur bersama. Teriknya matahari tak menyurutkan semangat mereka untuk bertani. Dengan memanfaatkan lahan seluas 12.000 meter persegi, para petani sayur perempuan ini menanam sejumlah jenis sayur, seperti kangkung, bayam, bayam merah, sawi, genjer, dan jenis sayur lainnya. Sayur-sayuran ini mereka rawat bersama untuk bisa menghasilkan jenis sayur dengan kualitas yang baik. Cara perawatan yang mereka lakukan pun berbeda, tergantung dari jenis sayur yang ditanam. Dimulai dari penanaman bibit, perawatan selama masa tumbuh, hingga memasuki masa panen. Jika sudah memasuki masa panen, sayur-sayur ini pun mereka jual ke sejumlah pasar tradisional dan dijual juga secara online dengan memanfaatkan media sosial. Kalau untuk sawi, dia dari benih. Benih dibibit itu selama 18 hari. Dia udah besar, ya kan? Nah, baru kita pindah lagi, kita tanam lagi 18 hari. Jadi kalau untuk panenan sih sekitar 36 hari. Kalau untuk bayam, dia bayam lebih cepat karena nggak perlu dipindah lagi dari benih, dia tumbuh selama 25 hari, bayam. Kangkung dia 24 hari, lebih cepat. Yang pertama itu hama. Hama itu kalau nggak kita atasi, dia makan
akan menyebar di tanaman dan itu tidak akan bisa panen gitu. Karena itulah kita harus basmi lah, contoh basmi hama itu tadi, biar petani tadi itu bisa panen. Karena kan kalau tidak panen kan kasihan juga mereka. Tidak makan, tidak bisa beli modal pun tidak bisa balik gitu. Pupuk, kalau untuk pupuk itu ya susah cari kalau untuk petani sayuran tadi, karena kan kalau pupuk itu bermusim dia. Musim padi baru pupuk itu masuk gitu. Kalau musim sayuran tuh payah, kadang nggak ada subsidi gitu. Makanya untuk petani sayuran ini ya paling perlu itu pupuk terutama. Terbentuknya kelompok tani Sofia Maju ini tentunya tidak terlepas dari peran Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau FK Puspa Binjai. Dukungan yang FK Puspa Binjai lakukan ini agar perempuan-perempuan dapat meningkatkan taraf hidup serta perekonomiannya dalam bertani. Mereka membantu para petani dengan memberikan pembinaan serta pengetahuan dengan mengundang lembaga dan dinas terkait. Salah satu kelompok yang sangat luar biasa. Ini salah satu terobosan bagi kaum wanita khusus ibu-ibu petani sayur, di mana selama ini kan kita ketahui bahwasannya petani itu cenderung ke bapak-bapak, laki-laki. Nah, ini salah satu terobosan luar biasa bagi para perempuan dan ibu-ibu untuk menjadi suatu kelompok tani, khususnya petani sayur tadi ini gitu. Kita kembalikan lagi kepada masyarakat setempat untuk mengelola semuanya dan kepada kelompok tani ini. Jadi kiranya kelompok tani ini berdiri dari masyarakat, ya nanti akan dinikmati juga oleh masyarakat dan bahkan luas. Dengan bantuan kita, insya Allah kita nanti akan meminta bantuan kepada pemerintah untuk membantu kita mendanai sebagian nanti yang ada prasarana-prasarana yang harus kita lengkapi tadi itu. Dengan terbentuknya kelompok tani Sofia Maju ini, kedepannya mereka berencana akan menjadikan lahan pertanian ini menjadi sebuah destinasi wisata baru di Kota Binjai. Nantinya, para pengunjung yang datang bisa belajar bertani dan juga memanen sayur secara langsung. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Sinambela pamit. Sampai jumpa.